Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan mencoba sharing tentang Microsoft Excel, yaitu mengatur dimensi baris dan kolom. Yang pertama-tama saya akan membuka Microsoft Excel-nya. Dari sini kita ketikkan Excel. Nanti akan muncul Excel seperti ini. Kita pilih klik 2 kali. Excelnya masih besar, saya kecilkan dulu supaya sesuai dengan layar kita. Oke, mengatur dimensi baris dan kolom. Ingat, di dalam Excel itu ada yang namanya baris dan kolom. Baris itu ditandai dengan nomor 1 sampai seterusnya. Kolom ditandai dengan A, B, C, dan seterusnya. Saya sembunyikan dulu untuk menu di sini. Oke, sudah tersembunyi. Kalau menampilkan, kita klik lagi. Saya menggunakan Excel versi 2010. Saya hidden dulu. Mengatur dimensi baris dan kolom. Dimensi atau ukuran panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Panjangnya ini, tingginya seperti ini tinggi namanya ya, dan luasnya. Ukuran standarnya itu adalah untuk sel di sini ya, ada tinggi, ada lebar. Untuk tingginya saya lihat itu adalah 15 atau 20 pixel. Dan untuk lebarnya itu adalah 843 atau 64 pixel. Sebagai contoh, semisal saya mempunyai datanya seperti ini. Di sini ada yang namanya RAM, prosesor, dan power supply dengan harga 200.000, 400.000, dan 300.000. Saya ingin memasukkan ke dalam Excel data tersebut. Oke, kita aktif di Excel-nya dulu. Seperti ini. Jadi submenunya saya sembunyikan. Saya mulai dari sel B3. Yang pertama, kalau data ini datanya kurang lengkap ya. Saya tambahi beberapa kolom. Ini kalau dijadikan tabel hanya terdiri dari 2 kolom dan 3 baris. Supaya lengkap, saya beri keterangan nomor, terus nama, terus harga, jumlah yang dibeli, dengan kondisinya seperti apa. Oke, untuk nomor, karena datanya 3, saya buat 3. 2, 3. Untuk nama, saya kopikan dari sini saja. Ada RAM. Kita pilih seperti ini. Ctrl C pada keyboard. Dan Ctrl V di sini. Terus kita pilih lagi. Power supply. Oke. Harga. Kita pilih. Harga RAM-nya. Terus harga prosesornya kita pilih. Terus ada lagi harga power supply-nya. Kita pilih. Jumlah yang dibeli semisal di sini 10, di sini 20, di sini 30. Terus kondisinya baik. Ini. Oke. Setelah itu, setelah memasukkan data yang saya punya, yang data ini ke dalam Microsoft Excel, jika diperhatikan, lebar kolom masih terlihat standar. Ini standar semua ya, dimana ukurannya tingginya itu 20 pixel dan lebarnya itu 64 pixel. Itu ukuran standar. Ada beberapa item yang tidak dapat ditampilkan secara baik. Item nama. Jadi ada teks yang tidak terlihat semuanya. Ini seharusnya power supply. Tapi di sini hanya terlihat power sub seperti itu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebar kolom terlebih dahulu.
Ini ya, lebar kolom ini. Kalian dapat mengatur lebar kolom secara manual. Caranya menempatkan kursor di garis batas kolom. Ini adalah batas kolom. Kolom B dan C batasnya di sini. Kolom A dan B batasnya di sini. Ini namanya batas kolom. Saya letakkan di sini. Setelah itu geser kolom sesuai ukuran. Klik kiri pada mouse, jangan dilepas. Ingat, pada mouse itu ada 2 tombol, klik kanan dan klik kiri. Kita pilih klik kiri, jangan dilepas, lalu gerakkan sesuai arah. Ini ke kanan, berarti gerakkan mouse ke kanan, seperti ini. Sudah terlihat semua. Kita lihat yang ukuran semula itu adalah 8.43. Cara lain untuk mengatur, setelah dipilih satu kolom ini, kolom C, kita terus pilih format, ada kolom white. Semisal saya rubah di sini 20, tadi 15, maka akan bertambah lebarnya. Klik kanan, klik kiri di sini. Kolom white kita jadikan 15 saja. Karena 15 sudah cukup dan teksnya terbaca semua. Namun terkadang kalian menemukan pekerjaan yang kompleks sehingga lebar kolom harus dapat menyesuaikan secara otomatis berdasarkan konten selnya. Untuk mengaturnya, kita dapat memanfaatkan fitur auto fit kolom white. Jadi ketika kita mempunyai banyak kolom, ingat, mempunyai banyak kolom di pekerjaan kita. Misalkan di sini kolomnya yang kita gunakan sampai dengan Z. Terus barisnya itu sampai dengan nomor 50 semisal. Kalau kita mengaturnya satu persatu, itu tangan kita bakal keriting. Tapi ada suatu menu di sini yang namanya auto fit kolom white. Jadi caranya seperti ini, pilih tabelnya seperti ini. Setelah itu, pilih menu format di sini. Terus di sini ada auto fit kolom white. Jadi berubah semua. Yang nomor hanya menyesuaikan kebutuhannya. Maksudnya lebar dari kebutuhan nomor tersebut. Yang nama juga seperti itu, semuanya menyesuaikan karena pengaturannya adalah auto fit kolom white. Jika semuanya, kalian tinggal pilih di sini format, terus setelah itu format dan pilih auto fit kolom white. Itu memilih semua sel yang ada di Excel kita. Selanjutnya adalah pengaturan letak isi sel dalam tabel Excel. Isi sel. Ini sel C3 isinya adalah teks dengan keterangan teks nama. Isi dari sel D4 itu adalah 200.000. Isi dari sel E4 itu adalah 10. Begitupun seterusnya. Ini namanya sel yang isinya tidak sama antara satu sel dengan sel yang lain. Untuk mengatur perataannya ini, bisa kita menggunakan menu home di sini. Di sini ada perataan. Oke, saya jelaskan. Yang pertama adalah top alignment. Ini mengatur posisi teks dalam sel berada di atas dari sisi vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah ya. Coba saya pilih ini. Memang tidak ada perubahan masih. Kalau ini dilebarkan nanti ada terlihat perubahannya. Kalau kita pilih yang di sini, dia akan ada di bawah. Ini pengaturan vertikal. Kalau kita pilih seperti ini, dia akan ada di atas. Kalau di tengah, dia akan pas di tengah. Oke. Yang kedua adalah middle alignment, mengatur posisi teks dalam sel berada di tengah dari sisi vertikal. Sisi vertikal ya. Kita lihat di sini, berada di tengah. Terus setelah itu, button alignment, mengatur posisi teks dalam sel berada di bawah dari sisi vertikal. Yang nomor 4 itu yang ini, dia berada di paling kiri. Terus center alignment itu ada yang di tengah dan right alignment.
Nah, ini ada di sebelah kanan dari RAM ini tersebut, dari teks ini. Jadi ini untuk mengatur perataan isi sel. Ini isi selnya RAM-nya kita atur misalkan di atas untuk isi vertikalnya. Terus untuk isi horizontalnya berada di tengah. Jadi di tengah. Kalau sama-sama tengah, dia ada di tengah. Kalau sama-sama seperti ini, dia ada di kiri. Jadi itu sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.